Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen penguji, perkenalkan nama saya Detinitis Kinasih, mahasiswa pendidikan program revisi guru bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di Universitas Negeri Gorontalo, program studi kimia dengan NIM 1211725277749. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja yang akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 4 Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bersemangat sekali ya pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran kimia. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum mulai, teman-teman semuanya di sini sehat semua ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sehat. Bu Deti mengingatkan dulu, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam zat, ya. Nah, pada materi pada siang hari ini adalah melanjutkan di pembelajaran sebelumnya. Oke ya. Nah, saya absen dulu ya untuk hari ini. Siapa tahu teman kita ada yang tidak masuk karena sakit. Baik, yang pertama, Mas Rohman, Hadir. Mas Hanan, Hadir. Dwi Susanti, Anis, Siti Nur Aziza, Sheila, adiknya Bu Deti mau tanya, yang di sini ya, Bu Deti mau tanya. Kita semua pernah masuk ke dapur enggak? Nah, biasanya di dapur kenapa? Membantu orang tua atau kamu sendiri yang memasak, ya. Kemudian biasanya yang kamu lakukan di dapur apa saja? Biasanya, Mas Aditya biasanya di dapur melakukan kegiatan apa? Masak. Oke, memasak. Lebih spesifik lagi, memasaknya apa? Pernah apa? Merebus air pernah? Oke, misalnya mau bikin mie instan ya Mas ya. Misalnya bikin mie instan kita merebus air dulu. Nah, proses-proses, katakanlah kita ambil kasusnya Mas Aditya merebus air. Caranya gimana? Air ditaruh di tempat atau panci ya. Kita nyalakan kompor. Kira-kira apa yang terjadi setelah kita menyalakan kompor? Airnya mendidih, betul sekali. Kemudian setelah mendidih, di permukaan airnya muncul apa? Menguap. Kalau bahasa Jawanya ada lukutuk gitu ya. Itu tandanya kalau air apa? Sudah mendidih. Kemudian Mas Excel, ya, selain merebus air, kira-kira di dapur pernah ngapain? Merebus telur, betul. Caranya hampir sama ya. Kita didihkan air, kemudian telur di Senin kamu beli wortel. Baru ingat hari Sabtunya. Ceritanya begitu ya. Baru ingat hari
jadi busuk, betul ya. Wortel kalau masih baru warnanya oranye kemerahan ya. Kemudian karena dia lama lupa nyimpen, lama-lama dia akan layu, membusuk, baunya gak enak, ada lendirnya ya. Betul. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh perubahan yang paling gampangnya terjadi di dapur ya. Kemudian di sini Bu Deti akan menunjukkan sebuah presentasi tentang perubahan yang ada di sekitar kita. Ya, ini ada perubahan di sekitar kita. Tujuan belajar pada hari ini saya bacakan ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami bahwa perubahan kimia dapat menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Sedangkan perubahan fisika hanya mengubah bentuk baru benda tanpa mengubah zatnya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri perubahan kimia dan fisika dalam kehidupan sehari-hari, dimulai yang terjadi di lingkungan sekitar. Saya ambil contoh tadi perubahannya terjadi di mana? Di dapur. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memahami mengenai konsep perubahan kimia dan perubahan fisika. Kemudian yang keempat, peserta didik akan mampu membedakan apa perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, kita mulai dari peristiwa yang pertama. Ini ada gambar apa anak-anak? Api. Apinya sedang membakar apa? Sedang membakar kayu. Pernah lihat sendiri? Kita bakar api menggunakan kayu. Kira-kira setelah katakanlah 30 menit apinya padam. Ya, apinya padam. Kemudian kayunya jadi bagaimana? Kayu ada dua jenis. Ada yang jadi arang, ada yang jadi abu. Oke, pintar. Kemudian apakah arang itu bisa balik lagi menjadi kayu? Tidak bisa. Abunya bisa lagi menjadi kayu? Bisa. Oke, itu untuk perubahan yang pertama. Kemudian perubahan yang kedua, ada perkaratan paku. Ceritanya paku ya ini ya. Paku kalau beli baru, kamu beli es teh, tehnya habis, esnya masih. Ceritanya ya. Sering ya beli es teh ya? Iya. Beli es teh, tehnya mau minum serut. Kemudian tehnya habis, tapi esnya masih. Terus bu tinggal di meja dapur. Kamu melanjutkan aktivitas yang lain, mungkin nyapu rumah atau cuci baju. Terus kamu kembali ke dapur. Apa yang terjadi? Esnya mencair jadi apa? Jadi air. Nah, itu perubahannya es menjadi air. Kemudian kamu punya freezer, mau masukin freezer lagi. Kira-kira airnya jadi es lagi apa tidak? Ya, esnya jadi es lagi. Kemudian ini membuat tepung beras dari beras yang ditumbuk. Tahu beras ya? Tahu. Kemudian kita tumbuk berasnya, ya. Kita tumbuk berasnya, lama-lama akan menjadi tepung. Secara sifat sama enggak tepung beras sama beras? Masih sama-sama beras apa udah ganti? Secara sifat sama, tetapi biar nggak ngantuk kita penyegaran dulu, berdiri dulu semuanya, berdiri, ayo berdiri, tangan di pinggang, gerakan leher, ayo gerakan leher.
di belakang. Ya, di situ ada bahan-bahan yang akan kalian analisa. Ya, sebutkan perubahannya apa, apa menjadi apa. Ya, kemudian ciri-cirinya apa, tuliskan di situ. Ya, nanti saya kasih lembar untuk mengerjakan dan kalian berdiskusi. Kemudian kita ada presentasi. Oke. Silakan ketua kelompok mengambil barang di belakang. Ketua kelompok salah satu saja. Oke. Sudah. Ya. Silakan duduk. Oke, masing-masing kelompok sudah mengambil barangnya ya, yang saya berikan, yang sudah disediakan oleh Bu Deti. Silakan berdiskusi, boleh memutar kursi sambil mengerjakan ini tugas dari Bu Deti. Jangan sampai keluar dari kelas. Oke, silahkan diamati. Ini ada telur mentah dan telur matang. Yang mentah boleh dipecah di jarinya. Nanti kalian apa namanya, amati perubahannya. Ini yang matang ini ya. Silakan berdiskusi dulu. Jangan lupa tuliskan kelompok berapa dan apa namanya, anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian dari hasil diskusinya tentukan siapa yang nanti presentasi, siapa yang nanti apa namanya, tanya jawab. Ya, silakan berdiskusi dulu. Halo. Dua-duanya yang matang dikupas, kalian jadi tahu presentasikan. Oke, yang tidak tahu makannya Mas. Oke, ini ya, ini yang paling ketara pasti apa? Pertama kali baunya pasti menjadi bau tidak enak lah ya, bau busuk, bau basi. Nah itu silakan kamu tulis dulu. Yang pertama, baunya menjadi lebih busuk. Ya, kemudian apa lagi selain bau? Kira-kira ini ya, kalau misalnya kamu sebagian ya, jadi kalau masih bagus tuh ya, kamu makan jeruk yang masih bagus sama makan jeruk yang sudah tidak bagus apa busuk. Misalnya nggak sengaja makan ya, itu rasanya berubah nggak? Oke, bisa ditulis itu, rasa berubah, bisa menjadi lebih berair ya. Oke, alat tandanya boleh disimpan dulu, mungkin apa namanya, representasi ya, fokus ya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan, beri tepuk tangan. Tunjukkan itunya, maju semua enggak apa-apa. Tunjukkan perubahannya, itu juga masuk ya. Oke, semuanya yang kursinya dibalik, Mas Saiful, Mbak Aziza dan Mbak Sarah boleh diputar lagi kursinya. Kita simak presentasi dari teman-teman. Oke, sudah siap menerima presentasi ya? Silakan dimulai, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya yaitu Dedi, teman saya Fauzi dan satu lagi Farel. Peristiwa perubahan yang terjadi pada buah jeruk adalah lama menjadi busuk. Ciri-cirinya perubahan yang saya cermati oleh teman
sayur menjadi busuk dan makanan menjadi basi. Baik, ini adalah peristiwanya apa teman-teman yang di kelompok 1? Buah jeruk yang dari bagus menjadi membusuk. Tadi sudah ada ciri-cirinya, termasuk perubahan apa teman-teman? Yang menyimak presentasi apa? Perubahan kimia. Karena dari bagus menjadi busuk adalah perubahan kimia karena terjadi peristiwa perubahan zat. Ada pertanyaan? Ya. Silakan Mas. Apakah perubahan kimia bisa terjadi di roti yang berjamur? Ya, termasuk perubahan kimia. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk, kita beri tepuk tangan. Silakan dimulai, disapa dulu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwi, Anis, Rohman. Peristiwa perubahan yang terjadi: merebus telur dari mentah menjadi matang. Ciri-ciri perubahan yang teramati: bentuk dari cair menjadi padat, warna tidak berubah, hanya dari bening menjadi putih. Bentuk saat matang mengikuti bentuk cangkang telur. Warna cangkang telur tidak berubah. Jenis perubahan yang terjadi adalah perubahan fisika. Peristiwa serupa yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari adalah merebus sayur, merebus wortel, melarutkan bubuk agar-agar menjadi puding. Baik, itu presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan Mas Fauzi, pertanyaannya. Kenapa perubahan telur menjadi padat bukan perubahan kimia? Oke, jawabannya silakan Mbak Anis. Karena hanya bentuknya yang berubah, tetapi sifat asli zatnya tidak berubah. Apakah sudah paham Mas Fauzi? Sudah. Oke, kita bedah lagi bersama-sama ya agar lebih paham. Itu peristiwa perubahan yang terjadinya apa? Merebus telur dari telur mentah menjadi matang atau memadat. Memadat itu menjadi padat. Ya. Ciri-cirinya apa? Yang peristiwa perubahannya 1. Mengeras. Kemudian apakah telur kalau mentahnya oval, matangnya juga oval? Ayo. Ya atau tidak? Merebus telur kok tidak? Merebus telurnya kamu di rumah pakai cangkangnya apa? Dibuka cangkangnya? Pakai cangkangnya. Ayo sekarang diingat-ingat lagi. Telur awalnya oval. Ketika direbus katakanlah 15 menit, apakah cangkangnya tetap oval? Tetap. Berarti tidak berubah ya cangkangnya. Cangkangnya tidak berubah. Kemudian isinya telur kalau mentah itu cair. Kalau matang padat. Apakah cair menjadi padat itu perubahan? Gak usah grogi, tenang aja. Cair menjadi padat itu perubahan. Telur kalau mentah ada 2 bagian, apa sama apa? Putih telur dan
Perubahan fisika, betul. Tadi juga sudah saya bahas. Nomor 4 Mbak Aziza. Apa namanya? Besi berkarat. Termasuk perubahan kimia. Betul anak-anak? Kimia? Oke, betul. Tadi sudah dijelaskan di kelompok 3 juga. Apa sih? Oke, ini sudah mau selesai pembelajarannya. Sebelum selesai, barangkali ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan Mas Hobi. Apa kita harus bisa membedakan perubahan fisika dan kimia? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Pernah nggak kepikiran kalian? Kenapa toh Bu? Kok tidak? Good. Salah. Harusnya Anda bilang berapa? 7. 7. Konsentrasi lagi. Konsentrasi dari Mbak Ani. Oke. Sekarang sudah memasuki akhir pembelajaran ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya, karena kita tahu. Alhamdulillah kalau kalian merasa senang ya, karena kita jadi tahu ternyata perubahan di sekitar kita itu tidak hanya berubah saja. Nah, ini adalah link untuk mengetahui materi hari ini dan juga sebagai bahan kuis minggu depan. Bisa di-scan ya. Silahkan di-scan dulu. Jadi nanti materi untuk hari ini dan juga materi untuk persiapan kuis minggu depan ada di situ. Silahkan di-scan dulu. Apakah terbuka linknya? Ada yang bermasalah? Kalau bermasalah, saya diberitahu. Oh, ada sedikit masalah. Tidak apa-apa, di-refresh dulu. Coba koneksi internetnya dicek lagi. Atau kurang besar mungkin ya? Silahkan dicek dulu. Untuk lebih jelas saya bukakan, itu kalian simpan ya linknya. Kalau kalian nanti butuh belajar untuk bahan belajar di rumah, silakan itu disimpan linknya. Ini saya buka dulu kalau dari komputer saya. Seharusnya muncul seperti ini. Kurang jelas ya. Akhir pembelajaran ya. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, membaca modul ajar yang sudah saya berikan. Itu adalah bahan untuk kuis minggu depan. Silakan boleh bertanya lewat Bu Deti, lewat WA, atau boleh bertanya lisan jika ada pelajaran yang kurang paham ya. Mungkin kalian malu bertanya di sini karena dilihat orang banyak, tetapi Bu Deti bisa melayani sesi konsultasi jika ada materi-materi yang kalian tidak paham ya. Silakan nanti hubungi Bu Deti. Kemudian sebentar, habis ini segera lanjut untuk pelajaran selanjutnya ya. Jangan ada yang keluar kelas. Pelajaran selanjutnya nanti ditunggu gurunya ya sampai masuk ke dalam ruangan. Tetap semangat belajar, tidak hanya dari
dipelajari ya. Silakan Bu Deti, mohon maaf barangkali Bu Deti selama penyampaian ada salah ya. Terima kasih kalian sudah bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran ya. Suasana kelas yang tertib, nyaman, aktif berdiskusi dan bertanya jawab. Lanjutkan juga kebiasaan ini di mata pelajaran yang lain, tidak hanya di mata pelajarannya Bu Deti saja. Oke ya. Terima kasih. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, Bra.